Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekenawal teman-teman perempuan Cestayari khususnya kakak-kakak saya yang di universitas Betul-betul kerawan panjang Sedayo menyebut panjang rawol soan datang dalam bulan Meskatusin nama waktu dalam rangka pengen semangat mempengen terus kebiasaan di sendama atau menarik kebiasaan ngomong-ngomong masalah kebiasaan gitu. Kebiasaan adalah sebuah kegiatan sing pun biasa dilakukan setiap tahun yang namanya tradisi, adat dan budaya. Kenapa dari 3 unsur itu kita selalu memperkuat? Satu contoh, kalau tradisi tradisi ada sebuah tinggalan dari nenek moyang kita, dari leluhur kita yang sejak dulu memang sudah ada tradisi yang disebut selamatan. Selamatan ini kan tradisi toh. Tradisi kenapa tidak bisa dirubah? Kok tradisi itu bisa dirubah? Krono wong biyen iki wis nentokno wulan sing jenenge wulan suro iki tradisi. Ora ono tradisi iki dirubah-rubah sak liyane wulan suro. Lah adate wong kene wong tambah watu kene. Adat orang sini karena sudah kebiasaan ya selamatan tradisi ini. Mau pakai apa itu nganggo sesaji ya sesajen itu adatnya dan budayanya sesuai dengan kebudayaan kita. Ditambah waktu khususnya ditambah sari beda-beda masalah agama, beda agama apapun monggo mboten kesel, tapi kita selaku orang Jawa, wong Jawa tetap kita harus menggunakan adat istiadat dan budaya kita sebagai orang Jawa. Akhirnya toh. Nah, nonton. Jadi kita nggak boleh yang istilahnya walaupun kita itu orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Katolik itu tidak boleh mengikuti budaya orang tersebut. Artinya kita duduk di Pulau Jawa, khususnya tanah Jawa, tetap kita mengikuti arah dan arus adat dan istiadat kebudayaan kita. Salah satu contoh seperti yang kemarin kita lakukan, setiap tanggal 1 Syuro kita punya tradisi, kita punya adat dan kita punya budaya. 1 Syuro sebelum tanggal 5 Agustus kemarin. Karena tanggal 1 Syuro itu yang dinamakan tradisi satu nih. Untuk tambah waktu ini yang cinta omong di tambah waktu masih. Tanggal 1 Syuro ini enak tradisi sing jenenge selamatan ning sumber Tampono, sumber Dewi Punti. Iki semuanya kabeh wong warga tambah waktu padha munggan selamatan ning sumber Dewi Punti. Ya kurang lebih 2,5 km lah dari sini naik gunung. Kenapa kok seperti itu? Nah, itu adalah bentuk kita, bentuk bersyukur kita terhadap nenek moyang, terhadap leluhur. Karena di sana juga ada leluhur, juga ada nenek moyang, banyak petilasan yang sangat-sangat bersejarah. Hal ini yang kita tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Tadi saat dulu biyen banyu iki masuk ning kampung kan sumbernya ning gunung. Nah, sehingga wong tambah waktu sampai iso urip sampai dadi sak meniki kan asale saka sumber Dewi Punti kuwi. Dhisik. Naluri ini kaya ono jenenge naluri iki luri-luri Mas, uri-uri. Iki secara ngono akhirnya punya tradisi setiap tanggal 1 Syuro di selamatin ning koni. Nah, kalau yang di dusun, kalau ada yang di dusun itu ada adat karena semakin maju, semakin berkembang, jadi banyak tempat yang kita jumpain. Artinya kita ada tambahan sumber-sumber
Ada 4 kali ning tambah watu iki enek ping 4 senapan Mas. Pertama yaiku mau tanggal 1 Suro ning Dewi Kunti. Terus selanjutnya ada di Punden Bathara Guru, ada di Tandon air yang dari Gunung Sumber Gumantar, dan yang keempat ke desa. Itulah apa yang sudah dinamakan adat-adat kita. Tapi kalau naluri, kayak kalau tradisi, memang satu inti itu di Sumber Dewi Kunti. Itu tradisi kita memang setiap tanggal 1 Suro. Beda kalau berbicara tentang tradisi dan adat, itu beda. Kalau tradisi itu tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dirubah, dan tidak bisa segala macam lah istilahnya, itu tradisi. Salah satu contoh jenengan di sekolahan, misalnya di sekolahan itu tradisinya apa? Itu kan boleh hari Senin itu upacara, kan tradisi tau. Nah, seperti itu. Di sini pun di Tambak Watu pun kalau tanggal 1 Suro ada upacara adat, namanya upacara adat. Kan tradisi. Itu tidak bisa diubah, tidak bisa dirubah, tidak bisa dipindah waktu atau tempat atau apa, nggak bisa. Tempatnya di situ, harinya tanggal 1 Suro, bulannya bulan Suro. Makanya itu ada perselisihan antara 1 Muharram mungguing agama 1 Muharram. Menurut agama 1 Muharram, tapi lek wong Jawa tetap ngarani tanggal 1 Suro. Pasti ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Ya kita juga mengikuti orang-orang yang terdahulu. Contohnya pasti ada perselisihan tanggal, bukan perselisihan pembicaraan, enggak, hanya beda tanggal, beda hari. KCE pasti 2 hari antarane tanggal penanggalan Jawa karo penanggalan umum. Nek umum kemarin jatuh pada tanggal hari apa, hari Rebu Pon ya, tanggal 1 Suro, 1 Muharram kan Rebu Pon. Tapi kalau saya hari Jumatnya, itu Jumat Pahingnya kemarin tanggal 1 Suro. Itu tradisi kita di orang Jawa, itu udah pakem Mas, sudah pakem, sudah dari patokane wong Jawa. Apapun pasti ada perbedaan. Bukan hanya itu saja, semuanya yang dilakukan secara umum kayak tanggal kayak apa istilahnya hari raya misalnya. Kalau menurut umum hari raya jatuh pada tanggal sekian kan ngoten. Tapi lek wong Jawa tetap ada perbedaan Mas. Tapi untuk umum masalah sholat segala macam ya mengikuti anjuran dari pemerintah. Nek selamatane pasti beda, nggak bisa hari itu. Apalagi harinya itu tepat naas, tepat apa segala macam. Tepat Jumat itu selalu dihindari oleh wong Jawa. Itu yang sebagai tradisi kita. Untuk adat juga demikian. Karena yang sampean gale adalah tradisi dan adat, kebiasaan orang sini. Itu adat kita itu beda-beda, bukan hanya 1 Suro, segala macam itu ada adatnya tersendiri. Baik segi apapun, selamatan kita punya adat. Apalagi di hari-hari seperti ini yang namanya Grebeg Suro. Namanya ini kan banyak Mas. Nek wulan ngene iki akeh sebetulnya sing ngarani. Dhisik sadurunge jaman ngene iki diarani selamatan banyu. Kan ngoten iki. Enek sing ngarani selamatan kali. Sekarang ada tambahan ono Grebeg Suro. Kan ngoten. Ono maneh sing dingarani ancaan. Nah, selamatan banyu yaiku mang selamatan banyu nek biyen ya selamatan ya sing diarani tradisi selamatan sumber. Nek ancaan iki sebuah tambahan iku adat Mas, ancaan. Saiki melawan jabutan iki tambahan kabeh. Tapi juga termasuk adat kita yang bertahun-tahun sudah kita jalani. Terkait kali adat nih. Tidak, adat ini bisa ditinggalkan, seandainya ditinggalkan atau tidak bisa menjalani seperti kemarin-kemarin pas waktu Covid itu namanya adat, nggak apa-apa kita nggak pakai ancak, kita nggak pakai jabutan itu nggak apa-apa karena adat bisa tapi kalau tradisi tetap kita jalankan, itu pakem Mas, nggak bisa kok
wis prei setahun gak selamatan nang gak bisa, itu memang sudah menjadi tradisi kita gitu. Tradisi wis gambaran tradisi kon wakeh, banyak tradisi ini koyo nang kene kan, ini wilayah kita ini kan wilayah wisata, artinya selain wisata religinya juga wilayah wisata segala macam di sini yang memang yang tersohor, artinya apa sing paling umum nang kene iki kita punya wisata religi. Kebetulan di Giridaya Bahwono Langgeng Arjuna ini kan kita hidup, ya mohon maaf saya juga di samping tokoh adat juga tokoh masyarakat juga saya juga pengelola wisata pada hari ini. Jadi kita punya ikon yang namanya wisata Ontobugo. Jenengan pirsa toh teng mriku. Itu saya juga istilahnya ketua Pokjanya di bawah naungan LMDH dan Perhutani. Kita juga mengelola situ. Kenapa diarani wisata kok hanya itu aja loh? Karena di situ religi. Satu, kalau wilayah itu religi berarti jangan disamakan dengan wisata yang lain. Salah satu contoh seperti itu, onek segala macam, enek opo wahana segala macam, itu kan nggak boleh di situ karena religi itu kan tempat ibadah toh Mas, tempat ibadah bagi orang yang yakin dengan tempat itu. Contoh kata jenengan orang Islam kalau nggak yakin kan boleh hanya berwisata aja, tapi untuk yang lain, apalagi kalau bulan-bulan Suro ini yang datang itu orang dari keyakinan dari Bali, dari Jogja, dari segala macam, banyak sekali yang melakukan ritual-ritual yang yakin dengan adanya Gua Ontobugo, ada banyak segala macam di sana yang maunya di mana, yang namanya sembahyang itu. Sembahyangnya orang Jawa, tapi semuanya itu kejawen. Terkait niku nggih. Jadi kembali lagi ke masalah budaya dan wisata, dan untuk yang kemarin yang sudah dilakukan Tambak Watu pada tanggal 5 Agustus kemarin sudah melakukan kegiatan terakhir, terakhir kegiatan dari semua agenda yang sudah diagendakan. Kebetulan saya juga ketua panitia waktu kemarin itu. Kayaknya kemarin sudah ada yang nemui saya, Kak, mbak-mbak kalau nggak salah. Itu saya selaku ketua panitia yang kemarin melakukan susunan agenda upacara itu sudah selesai pada tanggal 5 kemarin dan dimeriahkan ya seperti itu. Kemarin ada jabutan, ada ujung, ada apa segala macam, ada cekson. Itu cekson kan tahun-tahun seperti ini. Sebetulnya kalau dulu kan nggak ada, tapi kalau kita mengikuti arus yang seperti dulu pun kita juga nggak zamannya, katanya anak-anak sekarang udah nggak zamannya. Yang kita perkuat hanya tradisi, tetap Slametane Pancet, kita memakai baju adat, ada upacara tertentu kita sowan ke para leluhur, itu urut-urutannya seperti itu. Tapi kalau masalah keramaian terserah warga, karena warga pun juga pengen seneng kan ngoten. Tapi di Tambak Sari memang ada adat seperti ini, tapi nggak bisa sama Mas. Contoh kalau di desa Ambelsari, salah satu itu Ambelsari sing jenengan panggoni ya, di Bali Desa, wilayah Bali Desa, itu pun juga ada yang namanya adat atau tradisi selamatan sumber. Itu datangnya pasti ke sumber, ke sumur-sumur, nggak seperti di sini ada jabutan. Di Gunung Malang pun juga ada, bahkan di Krai, karena Tambak Sari ada 4 dusun, ada Tambak Watu, Ambelsari, Krai, dan Gunung Malang. Itu tidak sama yang namanya adatnya, pun juga tradisinya pun beda, karena lain dusun pasti ada nenek moyang tersendiri yang dulunya seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan. Tuh.
kalian niku Pak napa Oh iya, jaman. Kalau mau ngeteh monggo. Ngeteh dulu monggo. Nggih, terkait dengan itu Mas. Kenapa sih kita ada tradisi, ada budaya? Kita akan selalu berhubungan dan selalu sangat berhubungan karena di Tambak Watu, khususnya dusun Tambak Watu ini punya banyak ikon dan peninggalan yang sangat bersejarah. Jadi selalu berhubungan. Satu ya, kita di ikon kita di dusun Tambak Watu kita punya yang namanya Sang Hyang Bathara Guru. Ini tepatnya di bawah situ di sebelah selatan masjid itu. Kalau jenengan mau pirsa situ monggo, itu namanya punden kita untuk adat kita selamatan yang keduanya di situ, karena ada pepunden yang namanya punden Sang Hyang Bathara Guru. Di belakang ini juga ada, di belakang ini nggak jauh dari sini ini ada namanya Grojogan Lintang Sewu. Dulu ada padepokan Grojogan Lintang Sewu, sekarang udah pindah namanya. Itu bekas batu meteor waktu itu tahun 74. Kalau nggak salah tahun 75 hari Kamis itu ada batu meteor jatuh di belakang rumah saya ini. Mungkin jenengan tahu tempatnya, kalau mau tahu silakan, itu mungkin nggak jauh dari sini. Karena itu ikon yang ada di dusun Tambak Watu yang perlu kita lestarikan sebetulnya. Bukan sebetulnya, memang harus dilestarikan. Kalau mau naik lagi, karena ini wilayah kita ini Gunung Harjono ini adalah satu yang juga paling terkenal ini, yang dari pendakian juga jalurnya lewat sini. Kenapa banyak jalur lewat sini? Sepanjang jalur Via Purwosari ini ya, ini semuanya dikatakan jalur yang paling mistis. Jadi pendaki-pendaki punya nyali besar yang berani lewat sini, seperti itu. Kenapa jalur mistis? Yang sepanjang jalur ini mulai dari bawah ada Watu Payung, di atasnya lagi ada yang namanya Guwa Antobugo, ada Batu Kursi di atasnya lagi. Masuk ke pos 2, di situ ada yang Sekudrem, yang Abioso, Sang Hyang Dewi Kunti, yang Madrim. Semuanya adalah situs-situs peninggalan pada zaman dahulu. Entah peninggalan pada waktu itu, peninggalan dari para kerajaan, karena bentuknya itu kan candi-candi, pastinya dari peninggalan kerajaan. Tapi kalau yang lain, ada situs-situs lain yang bukan situs, itu ada, kalau situs itu pasti dari kerajaan. Tapi kalau yang mistisnya itu sana juga ada patung yang Semar, patung segala macam yang ada di pewayangan itu semua ada di sana. Ada di sana berupa patung, berupa makom, berupa peninggalan, apa aja itu banyak di sana. Itu yang namanya mistis. Satu kayak dari Ontobugo. Memang kenapa sih banyak orang naik ke Ontobugo? Kalau sejarah ini, kalau mengacu ke sebuah sejarah, di Ontobugo itu memang banyak pengunjung, khususnya untuk yang sekarang ini ya. Sekarang ini diyakini oleh Tentara Nasional TNI itu sekarang membuat patung naga di situ sebagai simbol tentara, dan setiap 6 bulan itu dibuat semacam tradisi pembaretan. Ini di patung naga Ontobugo itu selalu berhubungan. Ontobugo, kalau jenengan pengen opo sih sak temene Ontobugo gini tuh. Onto adalah bau, bugo adalah naga. Mungkin waktu dulu karena sampai dinamakan Gua Ontobugo ya, memang berupa gua, mungkin berbau naga. Tapi mistisnya Mas, kalau orang itu benar-benar suci, baik apa istilah itu, bisa bisa berinteraksi, memang itu kelihatan. Katanya, saya sendiri mohon maaf, saya sendiri memang belum pernah membuktikan, tapi saya juga yakin karena memang betul seperti itu adanya. Itu katanya yang ada yang di sini itu
memang berupa naga, mulutnya itu memang yang di utara itu, terus ekornya ada di pantai selatan. Itu kalau sejarahnya seperti itu, tapi ya mungkin zaman dulu banyak yang sudah membuktikan tuh, makanya sampai dijenono Guwa Antabuga, memang berupa Guwa Antabuga. Lagi yakinannya di situ memang sebetulnya di situ Mas, apa ya, kalau ada hubungannya Antabuga itu ada hubungan dengan orang-orang yang pangkat, artinya pangkat itu bukan gak seperti dosen ataupun enggak cocok di situ. Itu berhubungan dengan orang-orang yang berpegang senjata. Nek Antabuga sejarahnya seperti itu. Terus ada lagi naiknya kurang lebih 1,5 kilo dari Antabuga, ada Batu Kursi namanya. Itu namanya persinggahan. Waktu itu persinggahan zaman kerajaan, entah kerajaan dari siapa itu membuat satu monumen Batu Kursi peristirahatan. Tapi naik lagi ke Candi Madrim, ada peninggalan dari kerajaan juga. Ada Candi Madrim di sebelah utara jalan, kurang lebih setengah kilo dari jalan umum, ada itu Candi Madrim. Naik lagi ke mistisnya. Kalau yang sejarah itu kan ada dua versi, ada peninggalan dari kerajaan-kerajaan, ada peninggalan dari leluhur, kan gitu. Makanya semuanya yang di atas itu banyak yang disebut Sangyang ya, karena sebetulnya sebutan Sangyang itu kita nggak beda jauh dengan di agama kita. Kalau kita punya leluhur di agama, kalau jenengan Islam kulo Islam, jenengan nggak Islam, sesebutan seperti itu di sini disebut Sangyang, leluhur, itu gak beda jauh dengan jenengan nyebut ada para nabi, para wali, mukmin, sak sahabate kan seperti itu. Itu sebetulnya Sangyang yang di sini sama. Cuman orang dulu kan beda nama, karena Islam itu ada para wali-wali sebut. Ya seperti itu. Kita punya tawasulan juga, diyakini harus kalau ke wali jenenge jiaroh kan ngono kan, jenenge kan nama-nama itu muncul dari masing-masing keyakinan. Kalau sini sebetulnya sama, kalau kita mau sowan ke Yang Semar sama juga seperti itu. Tujuan ke sana itu kan yo sama, kita ke wali mau baca Fatihah monggo, mau apa segala macam, mau sholat dimanapun di depan Yang Semar itu nggak apa-apa. Yang Semar itu gambaran kan Mas, patung Yang Semar itu berupa patung, tapi kalau orang ke sana itu biasanya itu berguru. Kalau yang lain-lain itu salah apa tujuannya nggak pas, itu salah. Tuh, tapi banyak orang yang menyalahgunakan juga. Tuh, di atasnya yang Dewi Kunti, di atasnya yang Sekutrem. Kalau naik lagi kan kurang lebih 2,5 kilo, 4 kiloan lah. 3 kiloan lah dari Tamtuono. Namanya dulu Tamtuono Mas, bukan Tampuono, Tamtuono. Sejarah itu panjang sebetulnya. Dikuak secara, kalau mau nek pengen ngoncek iki sebetulnya panjang sejarah itu. Tapi kok sekilas itu bisa agak mending lah. Ada Sangyang Semar, menggambarkan Yang Semar itu seperti seorang guru ya. Makanya guru panutan kita itu yang cari orang seperti Yang Semar itu, yang punya karakter dan wibawa seperti pemimpin. Opo sih patu Yang Semar ini nggak ono payupane, nggak ono kelambine, nggak ono segala macam, itu adalah gambaran pemimpin. Menerima semua yang mau rawuh lah istilahnya, wis nrimo kabeh segala macam agama pae sing pengine sowan rono pasti diterima. Nah, tujuannya kan berguru di sana. Kesana itu tujuannya berguru, bukan hal-hal yang macam-macam.
pengen minta apa rezeki pengen sugih malah ditolak ke sana. Salah semua Mas. Itu Sang Hyang Semar. Sampai ditulis dibukukan, diperimbunkan apa dipakemno. Jenenge Hyang Semar niku kathah sebetulnya. Ada sing ngarani Naya Genggong, ana sing ngarani Sabda Palon, ana sing ngarani wae jenenge Hyang Semar iki karena itu kan dewanya Mahadewa. Dewanya Mahadewa. Cara lek wis sebaya urut-urate nek wis mari wali nabi mungkin urut-urane iki wis malaikat. Sampai mangane dewanya Mahadewa. Itu guru sing ora ketara, guru penuntun sing ora ketara. Mangane semboyane iki karo warga, karo rakyat, karo pejabat iki ora beda-bedakake. Nang kono semboyane Sang Hyang Semar iki siji, mangkane ngadepe ngetan iki ngadep ngetan karo nduding iki nek sing ora paham ya wis ngono-ngono kuwi sebetulnya nek maknane kabeh. Hyang Semar kuwi semboyane ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani jerbasugi mawa beya. Dari 4 pilar ini hanya satu karo nduding ki lek wis iso nglakoni unine Hyang Semar apa ngerti sampean? Aja dume. Kalau sudah berbicara tentang ojo dume, coba sama resapi. Ojo dume iki piye karepe? Contoh, sampean saiki sekolah ya, sekolah. Sok ben sampean dadi dosen apa dadi guru dadi tentara iki ojo dume dadi tentara, ojo dume dadi guru kan. Nah, umpama sampean wis kelakon urip iki enak kepenak sugih duwe anak buah, ojo dume dadi wong sugih lanang anak buahe. Nah, ngene iki lho Mas, kan ono to. Ngono wis aja dume dadi kepala desa ngongkon warga saenake dhewe kan ngono. Aja dume dadi RT wong dadi RT lek perintah ngono kan ngono lho Mas iku. Aja dume iku banyak penjabarannya berfaktor-faktor sehingga dikomplikkan dari 4 pilar tadi, mulai dari ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani jerbasugi mawa beya iki ucapane Sang Hyang Semar. Sing dikekno menungso jika ninggalih dhewe kuwi. Tapi jarang sing ngerti iku jarang, sing ora memahami iku ya wae dianggap ngono-ngono iku. Tuh, tadi disimpulkan aja dume. Ora gelem klamben iki krana nek diklambene ya tetep ilang Yang Semar iki wis ngono. Krana dheke kan dianggap guru-guru, dianggap pendhita-pendhita, dianggap apa wae lek jenenge ya ana sing ngarani Kakek Semar. Kakek Semar iku Lurah Semar ya ana kan ngono. Cara dadi lurah iki aku iki dadi pemimpin iki ora pengin aku kelambenan dhisik yen durung rakyatku iki iso kelambenan. Ngono siji. Apa kok ora enek omahe, ora gelem ngiyup, aku wani kepanasan, wani kudanan, wani luwe, wani segala macem iku Hyang Semar. Gelem aku dipayupi, gelem aku diklambeni lek wis rakyatku iki padha ngiyup, padha wareg, ora ana sing ngelak, baru Hyang Semar gelem. Nah, mangkane tutuk Mas Jangi iku tutuk nek wis tutuk nang Sabda Palon nage janji ya wong kuwi sing mudhun krana ora iso nyukupi ucape iku, ora iso mbuktekno. Waktu biyen perjanjiane ora dibuktekno iku malah jero Mas ilmu iku malian. Kayak gua hanya seperti itu. Makane njenengan selaku generasi-generasi penerus umpama sampean juga wis gambane nek wong Surabaya Pasuruan ndi pokok Pulau Jawa iki tolonglah nggih. Ayo kita jaga kebersamaan, kepersatuan dalam menjaga kewibawaan adat Jawa. Ya aja katut-katut nemen masih sampean agama Islam ya aja katut-katut adate wong Arab kono ya aja dienggo nemen-nemen lah. Kita punya adat tersendiri, punya budaya tersendiri. Budaya wong Jawa ya. Ini kan wong Jawa kabeh Mas. Budaya sampean wong Jawa, tapi sampean kan wong Islam. Adat sampean Jawa, cara sampean mengikuti adat kono. Sampean mrene enggak jubah putih mrene. Iku kan budaya wong Arab, wong Saudi kono ya. Lho nek agama monggo saking mriko, monggo saking Kanjeng Nabi, ayo kita pelajari, kita jalani dengan baik. Tapi aja katut adate. Adate wong kono ya kaya ngono kuwi. Gawe ngene-ngene apa ya terus maneh ya
budayane ya ora cocok dienggo kene. Wong kene budaya campur lemah, tandur segala macam ning sawah masuk katene ngono. Jadi kita punya adat tersendiri yang bagus dan juga wong Jawa ki paling sugih Mas. Sebetulnya wong Jawa paling sugih dari apapun. Bahasa iki paling sugih wong Jawa. Ngerti to? Sampean sing sampean nggo iki nek di daerah-daerah kono luar Jawa utawa luar negeri kan hanya satu jenenge. Nek wis dadi nek di Pulau Jawa iki buk jenenge. Ya sampean ngerti. Sampean nggo klambi kan ngono tok. Ki Jawa iki klambi. Iku tambahan menek rasukan. Bahasa Indonesia kan masih siji baju kan ngono tok. Tapi lek wong Jawa ono klambi, ono rasukan, ono. Nah, pokoke wake lah jenenge. Kan ngono. Muncule wong Jawa iki ora iso diuber karo wong bangsa liya. Lah pemane lek ning wong kono tiru ya malah jenenge mok siji tok. Makane itu yang perlu kita pertahankan. Segala macam di Pulau Jawa, di tanah Jawa iki monggo sampean selaku generasi penerus apapun yang berupa peninggalan-peninggalan monggo dilestarikaken. Bagaimana caranya untuk melestarikan itu baik budaya, adat, tradisi. Tradisi walaupun di gunung di laut itu sama, saya kira sama. Jangan kalau hidup di laut pasti ada tradisi juga, ada namanya larung. Nah, larung kan namanya kalau di sini sesajen. Di laut larung sesajen, ini larungnya ke petilasan. Ngoten sami. Pasti bertutup di kenapa nih setelah bertutup. Dosa kari jenengan wong ye. Mungkin kados niku Mas seperti itu yang bisa saya sampaikan, karena mungkin ada kurang lebihnya saya juga istilahnya yo gak begitu 100% memahami, tapi mudah-mudahan dengan belajar saya akan lebih tahu dan gak bisa sedetail mungkin, karena sekilas pembelajaran buat panjenengan bahwasanya memang di Tambak Watu, di Tambak Sari ini betul-betul ada yang namanya ada tradisi dan budaya yang tidak bisa dihilangkan selamanya. Dan mohon maaf, minaf dan kata apabila ada kekurangan, mungkin karena di atas saya mungkin ada yang lebih tahu juga tentang itu. Tapi kebetulan karena saya hidup ini di Tambak Watu dan saya juga di dapur sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat dan pengelolaannya, jadi sedikit banyak saya memang harus tahu lah dengan hal seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf, ngapunten, matur nuwun rawuhipun, mudah-mudahan apa yang saya ucapkan bisa menjadi satu pelajaran buat jenengan sedaya ke depannya. Tapi berharap nantinya dengan kedatangan sampean dan peninggalan sampean dari Tambak Sari itu, Tambak Sari bisa ada yang punya pemikiran greget saut terkait kali wisata, kali nopo mawon dari dinas-dinas terkait. Barangkali harapan saya seperti itu. Contoh kayak wisata ini kayak gano sing ngereken, kayak punya wisata, punya budaya seperti ini tapi nggak pernah kayak disambangi wong-wong sing dinas-dinas wisata ora tahu Mas. Padahal yo kita ini yang memperkuat sebetulnya. Tapi ya ora apa-apa, tapi apapun ya mudah-mudahan dengan peninggalan sampean bisa tersalurkan aspirasi maupun ucapan kula selaku warga Tambak Watu, bisa menyampaikan, bisa tutup nang menteri niku ana apa piye kan ora kono iki nek ngene Arjuna nek ngene kan ana ning Facebook, YouTube ya rame ngono-ngono kuwi wis ora ono. Wonge mrene pengin rono ya ora. Jadi barangkali seperti itu, mohon maaf, matur nuwun atas panjenenganipun, nggih. Ngapunten kata, atur semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.